Halo adik-adik mahasiswa, bertemu lagi bersama saya John Herikson Purba. Nah, pada pertemuan kali ini adalah materi yang ke-11. Kita akan membahas tentang arus bolak-balik atau AC, Alternating Current. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan memperoleh tujuan pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan menggambarkan karakteristik arus AC. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan perhitungan pada rangkaian arus bolak-balik atau AC. Nah, apakah yang dimaksud dengan arus listrik bolak-balik atau AC? Arus listrik bolak-balik adalah arus yang arahnya berubah-ubah secara bergantian. Pada suatu saat, arah arus ke kanan, kemudian berubah menjadi ke kiri, kemudian ke kanan, ke kiri, dan seterusnya. Pada arus AC, kutub positif dan negatif boleh digunakan saling bergantian atau tidak ada batasan harus menggunakan positif pada yang positif, negatif pada yang negatif. Berbeda dengan listrik DC. Berikutnya, ini perbedaan kurva arus pada arus DC atau direct current atau arus searah dengan arus AC atau arus bolak-balik. Nah, pada kurva ini dapat kita lihat untuk arus searah, maka kurvanya harus tepat selalu berada di atas garis atau di bawah garis tengah, ya. Sedangkan untuk arus AC atau bolak-balik, kurva arus bolak-balik berada di dua titik, yaitu di atas garis tengah dan di bawah garis tengah. Nah, inilah perbedaan kurva arus bolak-balik dan kurva arus searah atau DC. Nah, selanjutnya mari kita bahas tentang detail kurva arus DC dan arus AC. Arus bolak-balik adalah arus yang tandanya bergantian, bisa positif dan bisa juga negatif, atau arahnya selalu bergantian. Sedangkan arus searah tandanya harus sesuai arah, yaitu positif dan negatif. Untuk melihat osilasi arus bolak-balik, maka dapat kita gunakan alat yang disebut dengan osiloskop. Osiloskop dapat menampilkan gambar tegangan, kemudian dapat berosilasi hingga frekuensi beberapa megahertz. Arus bolak-balik yang paling sederhana dalam bentuk arus sinusoidal. Nah, arus yang dihasilkan seperti pembangkit tenaga listrik air, batu bara, angin, nuklir merupakan arus bolak-balik sinusoidal. Nah, seluruh pembangkit akan menghasilkan arus AC atau bolak-balik dan biasanya selalu menggunakan bentuk pola sinusoidal. Nah, bagaimana kita menghitung sudut fase dan beda fase dalam arus bolak-balik atau AC? Arus dan tegangan bolak-balik dapat dilukiskan sebagai gelombang sinusoidal. Jika besarnya arus dan tegangan dinyatakan dalam persamaan V sama dengan V max sin WT dan I atau arus sama dengan I max sin WT tambah 90 derajat. Nah, sedangkan besar selisih sudut fasa antara kedua gelombang tersebut disebut dengan beda fasa. Nah, jadi untuk arus AC ada 3 fasa, ada 1 fasa. Nah, kalau 1 fasa biasanya tegangannya seperti di rumah tangga yaitu 220 volt. Sedangkan 3 fasa maka jarak fasa antara fasa sebesarnya 380 volt. Nah, itulah dia. Nah, dalam bentuk grafik ini kita dapat melihat sudut 90 derajat antara tegangan dan arus dalam bentuk kurva sinusoidal. Nah, sudut inilah yang dikatakan beda fasa. Selanjutnya, mari kita hitung nilai efektif arus dan tegangan AC. Nah, nilai efektif itu adalah nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik yang setara dengan arus searah dalam waktu yang sama jika mengalir dalam hambatan yang sama, sehingga menghasilkan panas yang sama juga.
Nah, hubungan antara nilai efektif dan nilai maksimum dapat kita hitung dengan persamaan V atau tegangan sama dengan V max per akar 2 sama dengan 0,707 volt maksimum. Dan I sama dengan I max per akar 2 sama dengan 0,707 I maksimum. Nah, berarti V dan I-nya sama, ya. Tegangan maksimum dan kuat arus maksimum menghasilkan tegangan efektif dan kuat arus efektif yang sama. Nah, mari kita lihat nilai rata-rata untuk arus bolak-balik. Nilai rata-rata arus bolak-balik setara dengan arus searah untuk memindahkan sejumlah muatan listrik yang sama pada waktu yang sama dan pada sebuah penghantar yang sama. Nah, mari kita lihat hubungan antara nilai arus dan tegangan. Pada rumus ini atau persamaan ini, IR atau kuat arus rata-rata sama dengan 2 dikali I maksimum per Pi, ya, I maksimum atau kuat arus maksimum. Nah, selanjutnya dalam alat ukur arus bolak-balik dan tegangan bolak-balik, misalnya pada osiloskop dan pada alat ukur ampermeter atau multimeter, dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, kurva sinusoidal tampil pada layar osiloskop, sedangkan pada alat ukur arus dan tegangan multimeter dapat kita lihat arah jarum yang menunjukkan seberapa besar tegangan hasil pengukuran. Nah, pada dasarnya alat ukur ini menunjukkan nilai yang sesungguhnya dan juga menunjukkan nilai efektifnya. Nah, kemudian hasil pembacaan pada alat ukur arus dan tegangan bolak-balik dapat dinyatakan dengan rumus. Misalnya, sebuah tegangan sinusoidal arus bolak-balik pada layar osiloskop tadi terlihat bahwa ada satu gelombang menempati 4 kotak ke arah horizontal dan 6 kotak ke arah vertikal. Nah, maka akan kita hitung pada tombol volt divide pada osiloskop untuk menghitung satu kotak sama dengan 1 volt, volt per dip, ya istilahnya. Kemudian jika tombol switch time menunjukkan pada angka 20 meter per sekon, berarti satu kotak horizontal pada layar osiloskop membutuhkan waktu 20 milisekon. Nah, kemudian pada tombol pengaturan vertikal menunjukkan angka 2 volt dan horizontal menunjukkan angka 5 meter per sekon, maka diperoleh hasil bacaan tersebut yaitu V max sama dengan kita masukkan rumusnya sehingga diperoleh 6 volt. Kemudian V peak to peak, ya, antara puncak dan atas dan puncak bawah diperoleh nilainya 12 volt dengan periode atau T sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 2 sekon dan frekuensinya dengan rumus F sama dengan sub 2 per T sama dengan 50 Hz. Nah, sedangkan untuk pembacaan pada alat untuk tegangan bolak-balik diperoleh HP hasil pembacaan alat ukur, yaitu skala yang ditunjuk dibagi skala dikurang hasil maksimum dikali BU. Ya, ini untuk alat ukur misalnya multimeter. Sehingga misalnya dibaca skala yang ditunjuk itu 5 dibagi skala dikurang maksimum 5 dikali B dikali U atau besarnya batas ukur yang digunakan misalnya maksimumnya 10 volt, maka kita kalikan 10 volt. Nah, seperti itu untuk perhitungan menggunakan alat ukur osiloskop dan multimeter. Nah, demikian penjelasan untuk materi ke-11, arus listrik bolak-balik atau AC. Nah, sampai ketemu di pertemuan berikutnya untuk perhitungan lebih detail. Terima kasih.